بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa salah satu isu penting, isu besar setiap selesai Ramadan, setiap kita berada di hari-hari bulan Syawal adalah keistiqomahan, dan bisakah kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meminta kita untuk tidak menjadi seperti seorang pemintal yang tidak waras, yang mengurai apa yang telah ia pintal. Dan sebuah bencana, hadirin, kalau yang dipintal adalah ketakwaan dan amal soleh di bulan Ramadan, namun di waktu yang sama memang ini isu kita di setiap tahunnya ketika memasuki bulan Syawal. Dan pada pertemuan yang lalu pun kita sudah jelaskan bahwa ternyata istiqomah itu nggak mudah. Itu salah satu jawaban dari mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan hati ini. Kenapa kok susah banget mempertahankan amal soleh yang sudah dibangun di Ramadan? Kenapa kok kepleset lagi di bulan Syawal? Kenapa kok kehilangan arah di bulan Syawal? Kenapa dan kenapa? Mengapa dan mengapa? Maka salah satunya adalah karena memang susah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dan bisa dicek dalam beberapa tafsir seperti Al-Qurtubi, bahwa tidak ada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih berat kepada Nabi SAW, yang lebih sulit atas Nabi SAW dibanding ayat ini, fastaqim kama umir, dalam surat Hud. Maka istiqomalah sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau dan kepada orang yang bertobat bersama engkau. Jadi memang istiqomah nggak mudah, hadirin, dan ini seringkali kita remehkan. Kita memperjuangkan istiqomah di bulan Syawal seringkali nggak habis-habisan, nggak totalitas, nggak seperti menghadapi sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, dan hasilnya apa? Seringkali nggak efektif dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, hadirin, kita harus belajar dan mendengar keterangan para ulama tentang kunci-kunci istiqomah. Dan kata para ulama, kalau bicara kunci istiqomah, yang pertama itu, hadirin, kalau kita dengar tentang istiqomah atau kunci istiqomah, yang pertama apa kuncinya? Ahlul istiqomah apa? Yang pertama kata para ulama adalah meyakini bahwa istiqomah itu adalah anugerah ilahi, minnatun ilahiyah wa hibatun rabbaniyah. Istiqomah itu adalah anugerah dari Allah. Istiqomah itu di tangan Allah dan Allah yang ngasih, hadirin. Itu kaidah pertama. Ini anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan semata upaya dari manusia. Ini bukan sebatas semangat juang dari seorang hamba. Ini bukan sebatas kita melengkapi semua perangkat-perangkat keistiqomahan. Sarana-sarana istiqomah itu penting, tapi yang pertama, yang utama, ini adalah anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ada banyak ayat tentang ini. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kepada Darussalam, wa yahdi may yasha'u ila siratil mustaqim, dan memberikan hidayah kepada orang yang Allah inginkan dan kehendaki ke siratul mustaqim, ke jalan yang istiqomah. Allah yang mengatakan, Allah yang kasih hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ini pemberian dari Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 39 Allah berfirman, may yasha'illahu yudlilhu,
Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan dia. Wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan sebagian orang yang Allah kehendaki, Allah kasih hidayah untuk menuju siratul mustaqim. Allah kasih hidayah agar berada di siratul mustaqim, di jalan keistiqomahan. Sebut saja surat An-Nur 46, Allah berfirman, wallahu yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim. Ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki ila siratim mustaqim, ke jalan keistiqomahan. Apakah ayat-ayat di atas belum cukup untuk menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah anugerah dari Allah? Dan sejarah membuktikan bagaimana sebagian orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW secara nasab, secara lokasi, secara kekeluargaan, gak dapat hidayah, gak bisa berada di jalan keistiqomahan. Abu Lahab itu kurang komplit apa, hadirin? Kurang komplit apa? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman. Sayangnya dengan Nabi SAW secara keponakan jangan ditanya. Satu darah dengan Nabi. Tinggalnya di mana? Jakarta, Mekah tinggalnya, hadirin. Kota yang paling diberkahi, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah serta merta Abu Lahab dapat hidayah lalu istiqomah? Enggak, tidak. Bahkan untuk pura-pura dapat hidayah dan istiqomah pun juga tidak. Ayat turun, tabat yada abi lahabi wa tab. Dijelaskan sebagian para ulama. Ini menunjukkan kalau sudah tutup pintu hati dan kejeniusan berstrategi dari diri seseorang, nggak bisa berkutik orang tersebut. Abu Lahab itu bukan orang bodoh, dia cerdas. Dalam kondisi seperti turun ayat, ini ayat turun ketika dia hidup, hadirin. Kalau kata pakar strategi, dia tuh bisa pura-pura masuk Islam dan pura-pura istiqomah hanya untuk membantah ayat ini dan untuk membuat heboh dan geger dan membangun ketidakpercayaan umat pada saat itu kepada Nabi SAW. Katanya Abu Lahab masuk neraka, ini buktinya masuk Islam, buktinya istiqomah. Sebagaimana orang-orang munafik itu pura-pura istiqomah, hadirin. Abdullah bin Ubay bin Salul dan Gemong itu kan pura-pura dalam rangka berstrategi. Itu aja nggak pintu itu aja ditutup sama Allah buat Abu Lahab, sehingga semakin membuat orang-orang yang masuk Islam dulu semakin istiqomah. Benar nih, buktinya Abu Lahab nggak masuk Islam dan nggak pura-pura masuk Islam. Dan coba bandingkan kondisi Abu Lahab dengan Salman Al-Farisi. Bukan punya hubungan keluarga dengan Nabi SAW. Tinggalnya jauh di Persia. Bahkan sempat jadi budak. Yang kalau kita lihat pakai kacamata teknis, secara hitung-hitungan semakin kecil bisa dapat istiqomah. Tapi hadirin Allah, karena istiqomah ini adalah pemberian dari Allah. Salman dapat hidayah dan istiqomah, Abu Lahab tidak. Apakah contoh-contoh seperti ini tidak cukup? Bagaimana Bilal yang seorang budak dari Ethiopia dapat hidayah, sedangkan Abu Jahal tidak? Bilal istiqomah, Abu Jahal tidak. Orang-orang kecil pada saat itu, Sumayyah, Yasir, Ammar, dapat hidayah dan istiqomah walaupun disiksa seperti istiqomah, hadirin. Tapi sebagian tokoh-tokoh Mekah nggak ada yang istiqomah. Kalau istiqomah tentang uang, kalau istiqomah tentang jaringan, kalau istiqomah tentang jabatan, kalau istiqomah tentang status sosial, kalau istiqomah tentang kecerdasan dan kejeniusan, semakin cerdas seseorang semakin besar peluang istiqomahnya. Harusnya yang dapat hidayah dan istiqomah tokoh-tokoh Mekah itu. Maka jangan andalkan diri kita kalau kita ingin istiqomah, khususnya setelah Ramadan. Jangan andalkan kecerdasan kita, jangan andalkan kejeniusan kita, jangan andalkan pengalaman kita. Allah tuh kalau mau balik orang, mau membalikkan kondisi orang tuh gampang, tinggal bilang kun fayakun. Jangan ujub, jangan sombong. Mentang-mentang kita khatam di Ramadan, mentang-mentang kita itikaf di Ramadan, mentang-mentang kita selalu qiyamul lail di Ramadan. Istiqomah itu pemberian dari Allah. Oleh karena itu kata para ulama, keyakinan ini adalah harga mati.
dan harus diletakkan di pos pertama. Lalu keyakinan ini harus melahirkan sebuah prinsip at-tawajjuhus sadiqu ilallah. Ketika kita meyakini bahwa Allah lah yang memberikan istiqomah dan ini adalah anugerah dari Allah, maka langkah-langkah berikutnya adalah senantiasa fokus mendekat kepada Allah dengan penuh kejujuran, senantiasa meminta kepada Allah dengan penuh kejujuran, dan tidak mengandalkan diri sendiri atau prestasi yang baru saja kita torehkan. Hadirin Allah muliakan, itulah tidak heran doa yang paling banyak kita baca setiap hari. Doa apa hadirin? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku hidayah ke jalan istiqomah, jalan yang benar atau jalan istiqomah. Itu doa yang paling sering kita baca. Bukan minta uang, bukan minta jodoh, tapi minta istiqomah. Walaupun minta jodoh itu bagus hadirin, minta rizki, minta uang kepada Allah bagus, tapi doa yang paling ditekankan, yang paling banyak, bahkan kalau kita nggak baca doa ini, sholat kita tidak sah. Kalau ada di antara kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu langsung bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, sampai Al-Baqarah selesai, kayaknya aku masih kurang. Lanjut Ali Imran sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Belum puas, masuk lagi An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. 3 surat dibaca, salatnya sangat jadi 3 surat terpanjang dibaca. Doa ini di skip dan dilewatkan, nggak sah doa salat kita. Tapi sebaliknya, Al-Fatihah, doa ini kita baca habis walat dolin amin, baca inna a'tainakal kautsar, ruku, sah apa tidak? Sah dengan rukun-rukun yang lain. Ini kan pelajaran besar. Kalau kita ingin istiqomah, minta kepada Allah dulu, kembali kepada Allah dulu, jangan ngandelin, jangan mengatakan Ramadan aku bisa, maka Syawal aku pasti bisa. Ramadan tuh bisa karena Allah kasih hidayah. Syawal kalau tidak dicabut, gelagapan kita jamaah. Makanya itu tadi kan, ada banyak orang gagal puasa 6 hari di bulan Syawal. Secara hitung-hitungan logika kan aneh bin ajaib hadirin. Wong satu bulan Anda berhasil, masa 6 hari gagal? 1 bulan Anda berhasil, masa 6 hari gagal? Udah gitu 6 harinya nggak harus langsung, nggak harus di awal, atau nggak harus di hari-hari tertentu di bulan Syawal. Bebas kita milih, asal 6 hari. Dan bisa diloncat-loncat. Itu aja di antara kita nggak berhasil. Dan sebagian kita ada yang berhasilnya mepet-mepet. Boleh-boleh, tapi kan itu jadi renungan seharusnya. Kenapa ketika Ramadan nggak ada opsi men-skip, nggak ada opsi loncat-loncat? Opsinya cuma satu di puasa Ramadan, sapu bersih dari hari pertama sampai hari terakhir. Mas nggak puasa, aku start di hari ketiga aja Ramadan. 1-2 mau pemanasan dulu. Nggak boleh demikian Ramadan. Tapi puasa Syawal bisa. Nggak Syawalan nih. Hari ini ada janji sama orang tua. Orang tua udah masak. Insya Allah besok lah. Bisa kita. Siang itu kita makan siang di rumah orang tua. Ada banyak opsi. Banyak opsi. Hanya 6 hari. Tetap aja banyak di antara kita, hampir setiap tahun, injury time gitu. Harus deg-degan dulu, dapat nggak ya. Kadang-kadang harus mulai nyesek dulu, karena seringkali di hari-hari terakhir Syawal itu ditraktir makan lah sama teman. Ingat ya, makan siang ya, gue traktir lo semua. Aduh nyesek gue, kenapa? Puasa Syawal. Belum. Iya nih. Udah besok aja. Besok udah Dzulqa'dah. Udah gak ada opsi lagi. Mentahnya aja deh bro, mentahnya lagi dia minta. Nggak bisa, harus makan di tempat. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itu kan pesan. Ini bukan tentang ringan atau mudahnya sebuah ibadah. Ini bukan tentang sedikit atau kecilnya sebuah ibadah.
Kita tuh bisa mengerjakan ibadah karena taufik dan hidayah dari Allah. Buktinya Ramadan yang jauh lebih sulit itu kenyataannya setiap tahun jauh lebih mudah dikerjakan, dan puasa Ramadan Syawal jauh lebih ringan ternyata sulit. Jangan-jangan karena kita kurang minta pertolongan sama Allah di Syawal, sebagaimana waktu di Ramadan kita doa sama Allah, minta sama Allah dimudahkan Ramadan, Allah mudahkan. Syawal lupa minta sama Allah, lupa isti'anah, minta pertolongan, lupa tawakal, gagal akhirnya Syawal nih. Ini yang perlu kita camkan. Semoga kita diberikan keistiqomahan. Dan sekali lagi, yang pertama, kembalikan kepada Allah. Istiqomah adalah anugerah dari Rabbul Alamin. Maka kalau kita ingin istiqomah, yang pertama harus kita tuju adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.